Oke, sekarang coba kita pelajari tentang if statements. Nah, if statement sebenarnya akan menjadi aplikasi utama dari kondisi, yaitu materi tadi. Kondisi, tadi kalau kita lihat sebelumnya, itu akan berupa pertanyaan yang akan menghasilkan nilai boolean true atau false. Nah, nilai true atau false tadi saya katakan bisa digunakan saat kita mau mengatur codingan mana yang mau dikerjakan dan codingan mana yang tidak akan dikerjakan. Itu aplikasinya ada pada if dan else. Di sini aku bikin aku contohkan dulu format penulisan if dan else dulu ya, baru kita coba masukin ke aplikasi, ke sebuah contoh soal. Kita contoh kasus. Nah, pertama buka dulu dengan menulis if, dan kita bikin di sini kondisinya. Kita buka kurung, terus kondisinya aku bilang kondisi satu saja ya. Kondisi satu. Setelah itu, sebuah if diikuti dengan sebuah then. Kalian mungkin dengar kata jika maka ya. Berarti if itu kan jika. Berarti untuk hasil, misalnya berhasil kondisi ini adalah maka, yang menggunakan keyword then. Dan di sini baru kita bikin, oke, eh, lakukan hasil satu. Mungkin operasi satu ya bagus. Operasi satu. Setelah ini, sebuah if, misalnya kita harus bikin situasi misalnya kondisi satu ini nggak pas atau salah. Dan itu bisa dilakukan dengan membuat else-nya. Ketika else, ini memang standar penulisannya. Ini standar penulisan, ini standar penulisan, ini standar penulisan. Nah, sebuah else akan eh, melakukan sebuah operasi juga atau hasil juga, tapi itu ada hasil akhirnya. Maksud saya dari itu, sebenarnya kita bisa lebih dari hanya satu kondisi. Coba saya tulis dulu di sini. Eh, untuk else nggak perlu buka kurung ya, kayak itu. Karena kan ibaratnya ini kondisi, misalnya kondisi-kondisi lain, nggak salah semua. Jadi, dan lakukan operasi sisa. Oke, tapi ini kurang enak kan? Masa cuma bisa ada satu kondisi dan ada kondisi di mana misalnya salah yang pertama ini. Untungnya ada namanya else if. Dan tulisnya begini saja, else if. Nah, else if ini penulisnya sama dengan if. Oke, buka sebuah kurung, masukin kondisimu. Jadi aku bikin di sini kondisi 2. Dan kita mungkin agak susah dibacanya, jadi aku bikinlah enter untuk setiap eh, bagian if-nya. Di sini jadi kau bisa tulis dan kondisi operasi 2. Nah, ini mungkin udah mulai agak muak ya dibacanya. Nah, tapi eh, yang perlu kita ketahui cuma bahwa sebuah if akan memiliki kondisi. Jika kondisi di sini dibilang true, berarti akan dikerjakan codingan pada keyword then ini. Lanjut juga, jika sebuah kondisi benar pada kondisi 2, yaitu saat else if, baru bisa kita bilang akan kerjakan kondisi sini. Ini semua memang standar penulisan, kecuali yang aku bikin dalam kurung dan dalam kurung perawal ya. Ini nggak ada kurung perawal sebenarnya, itu bukan apa-apa. Memang aku tulisnya begitu saja. Dan nggak hanya harus ada 2, bisa kita bikin banyak. Aku bisa di sini else if, else if, else if. Sini bisa aku bilang 3, 4, 5. Sini juga 3, 4, 5. Oke. Berarti yang terjadi di sini, kita ada 5 kasus ya. 5 ada kondisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dari semua ini yang dikerjakan hanya yang benar pertama. Dan ini sebagai sisanya, misalnya kelima ini salah. Aku kan bilang gini, misalnya kita bilanglah 1 itu benar. Ups, benar. Gara-gara kondisi 1 benar, itu akan melakukan
operasi satu atau hasil yang pertama ini. Kondisi 2, 3, 4, 5 ini semua didiamkan, nggak dikerjakan. Hanya yang satu, gara-gara ini yang benar pertamanya. Setelah itu, coba kita bilang misalnya ini kondisi 2 benar. Kondisi satu salah. Kondisi 3 benar. Kondisi 5 dan 4, aku lepas saja. Kondisi 5 dan 4 tapi salah. Nah, apa yang coba terjadi sini? Berarti codingannya kan pernah baca. Kondisi satu benar atau enggak? Salah. Oke, kita lewat itu. Kondisi 2 benar atau salah? Benar. Dan sudah kita kerjakan berarti yang kedua. Walaupun ini semua sudah ini juga benar, akan di skip oleh codingannya dan akan langsung masuk ke tembus apalah codingan di luar dari else ini. Langsung lewatlah apa jika ada codingan di bawah sini, itu yang akan dikerjakan. Jadi sekarang untuk semua ini bisa kita coba lihat sebuah contoh ya. Semoga nampak nih. Aku akan bikin sebuah variabel. Kita bilang x nilainya 10. Tapi untuk ini juga akan lanjutan untuk soal kondisi tadi ya. Tadi kan pas kita kondisi, kita baru main dengan satu variabel kan, cuma x doang. Bagaimana di sini setelah x ada lagi y. Dan ini nilainya juga 10. Sama saja. Ups, salah. Y sama dengan 10. Nah, di sini bisa kita mulai dengan kondisi tadi. Berarti coba kita bikin F2 ya. If kondisi satu, jadi cukup buka kurung, terus kita bilang then, buka kurung, kita bilang kondisinya sesuatu yang belum kita pakai. Tadi kan kita sudah main dengan lebih besar dan lebih kecil. Ada juga lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan juga dua ini lebih sama dengan dan tidak sama dengan. Aku coba main dengan dua ini ya. Hanya nah, biar enak. Jadi di sini sekarang aku bilang X sama dengan Y. Pada kesempatan ini coba aku jelaskan juga apa perbedaan sama dengan satu sama dengan dua ya. Nah, sama dengan satu atau sebuah sama dengan dalam pemrograman berbeda hasilnya dengan yang ada di aritmatika biasa ya. Kita kan mungkin pikir, oh oke, 20 tambah 30 sama dengan 50. Enggak gitu cara baca ini. Nah, cara bacanya adalah bahwa X itu sedang diberi nilai. Karakter sama dengan sebenarnya adalah assignment. Yang berarti kita mau masukkan nilai 10 ini terhadap X. Nah, gara-gara itu sekarang, X dan Y ini nanti akan menampung nilai 10. Dan X sama Y ini sekarang, keduanya menampung nilai 10 yang dikasih oleh karakter sama dengan. Jadi bukan membilang suatu sama hasilnya dengan itu. Tapi itu akan diberi ke variabel apalah namanya, dan akan ditampung ke variabel itu nilai itu. Kalau sama dengan 2, itu sebuah kondisi, operator perbandingan yang akan bertanya, X dan Y ini sama nggak nilainya? Jika mereka sama nilainya, ini akan jadi nilainya true. Gara-gara mereka true, kita bisa bikin sebuah then-nya nanti, apa yang akan dikerjakannya. Jadi aku aja dulu ya bikinnya. Aku bilang then, put setelan. Oh, sebenarnya sih untuk else ya, nggak perlu then. Bisa pasang then kalau kita mau coba-coba dengan sebuah kondisi spesial, tapi nggak wajib nulis then untuk sebuah else. Dan put setelan, aku bilang, oh, nah ini aja. Hasilnya benar. Benar. Ya. Sekarang aku bikin else-nya. Sebuah else-nya nggak perlu pakai then. Jadi sebuah
Kesalahan nggak wajib benar bisa kayaknya jika sesuai kondisinya tapi nggak perlu wajib. Oke, bikin saja di sini kita mau put seruan hasilnya. Oh, cobain ya. Hasilnya sama. X dan Y sama. Oh, di sini aku bilang lah X dan Y beda. Ups, beda. Aku run saya dulu. Dicek lagi kan. Dan hasilnya adalah X dan Y sama. Karena kedua-dua ini sama. Coba aku ganti biar sekarang di 13. Sekarang pertanyaannya akan tanya, oh X sama dengan Y tidak? Dan jawabannya pastinya salah kan? Berarti yang kena bukan if yang ini, di mana X dan Y sama, tapi X dan Y beda yang terjadi di sini. Oke, dari situ coba kita, oh coba satu contoh lagi gunakan yang tidak sama dengannya. Berarti kalau tidak sama dengan begini cara nulisnya. Pakai garis miring terus sama karakter sama dengan, dan aku clear ini. Oke, jadi yang terjadi itu gara-gara kondisi ini benar, itu mengerjakan yang ada di line 39. Dan kita skip aku dengan yang sini. Coba sekarang kita gunakan kondisi beberapa perbandingan lain ya. Aku akan bilang sini sekarang ada else if-nya. Nah, untuk else if-nya aku coba ubah ini J20 ya. Dan aku hapus dulu kondisi-kondisinya. Kita bikin kondisi-kondisi berhenti. Aku mau ada dua else if. Ibaratnya akan terjadi tiga pengecekan setidaknya ketika mau menyampaikan ke yang else di sini ya. Coba kita pikirkan beberapa kondisi-kondisi ya. Coba aku mau bikin hmm, X, X-nya harus lebih besar sama dengan 10. X lebih besar sama dengan 10. Dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 30. Coba aku bikin di sini X harus lebih besar dari Y. Enggak, coba X lebih kecil dari Y. Dan X lebih kecil dari 100. Terus di sini coba aku bikin hmm, X sama dengan 30 atau Y sama dengan 30. Oke, coba kita mulai mainkan dari sini ya. Nah, eh, pertama aku mau coba ganti angka ini. Aku bikin angka random aja. Aku bikin aja kayak 40 dan aku bikin di sini 15. Oke, saya ke tadi biar kalian nggak perlu ada ngetik semuanya. Dan sekarang akan kita lihat nih ya. Ada di mana X 40 dan Y-nya 15. Jadi coba kita cek kondisi satu. Nah, kita tanya sekarang, X lebih besar nggak dari 10? Dan lebih besar sama dengan nggak dari 10? Iya, itu benar. Y lebih besar sama dengan nggak dengan 30? Nah, kalau itu salah. Nah, berarti kita di sini salah. Dan kita tidak kerjakanlah apa yang dalam dan sini. Sekarang kita cek kondisi kedua. X lebih kecil dari Y dan X lebih kecil dari 100. Nah, ini pastinya akan dibilang benar kan? Nah, gara-gara ini benar, em, oh sorry, salah, mas sorry, salah dari ya, masalah nih. Harusnya ini X lebih besar. Oke, X lebih besar dari Y dan X lebih besar dari 100. Nah, kondisi ini baru benar. Jadi kerjaan tiga benar ini di skip. Kondisi akhir ini juga di skip. Yang dikerjakan hanya pada line 42 ini. Bisa kita lihat mungkin kondisi dua benar. Dan coba aku bikin satu lagi, misalnya aku bilangnya 30. Mungkin ya, bilang iya lah 30. Iya 30. Dari sini, yang terjadi itu kondisi satu benar. Gara-gara em, kira-kira cocok bahwa Y-nya lebih besar sama dengan 30 dan X-nya sama dengan 30. Kalau ganti X juga,
Oh, shit. Aku lupa ini begitu sama dengan. Hmm, Salah dariku. Nah, sekarang kita bisa masuk ke kondisi 3 ya. Dan kondisi 3 pakai OR. Ingat tadi kalau OR hanya salah satu harus benar ya. Berarti eh, zoom ah. Berarti gara-gara eh, benar bahwa y-nya itu adalah 30 dan semua ini kedua ini tidak muat kondisinya. eh, Hanya perlu salah satu true yaitu y sama dengan 30 true untuk menganggap kondisi 3 benar. Coba kita bikin satu lagi di mana ini salah. Bilang ini 25, 25. Dan baru kita sampai ke kondisi akhir benar di sini ya. Oke. Dan sebenarnya materi ini bisa kita katakan namanya adalah control flow akan dikatakan. Nah, dan ada sebuah teori bahwa sebenarnya codingan program apapun serumit alam bisa kamu kerjakan hanya dengan if else nih. Cuma efisiensinya belum tentu benar. Jadi bisa banyak kali kamu main-main dari sini untuk program-programnya. Di Martas fungsi-fungsi yang kita bangun nanti akan gerak dari sini ya. Jadi eh, boleh kalian coba-coba apa bikin kondisi-kondisi asal, main-main dengan test case apa biar bisa lebih nyaman lah menggunakan kondisi-kondisi. Soalnya ibaratnya ini masih simpel kali ya. Mungkin aku tunjukkan satu fungsi terakhir saja. Satu contoh. Aku mau bilangnya tahun 2024. Ini suatu yang nanti akan dites ya, sekalian masuk ke mode 5. Dan aku cuma mau tes saja. Aku mau bikin satu contoh lagi. Coba kita main-main dengan eh, sebuah soal yang nanti akan keluar di mode 5 ya. Kita akan coba cek jika sebuah tahun habis atau bukan. Oke, dan coba kita sekarang bersama-sama mencoba bangun logikanya gimana nih ya. Aku akan buat sebuah variable text kayak tadi, lihat. Namakan year lah. Year, coba kita bilang tahun sekarang, 2024. Dan ini memang tahun kabisat ya. Jadi kita sebaiknya ini akan jadi intro nanti ya. Untuk kabisat, ada tiga kondisi yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, ini ada dua kondisi, tapi salah satu kondisi memiliki dua bagian, di mana bagian pertama itu eh, tahun harus habis, atau aku bilang tahun kelipatan dari 4 dan tahun kelipatan, oh bukan kelipatan dari 100. Setelah itu tahun kelipatan dari 400. Jadi untuk ini, kedua kondisi yang ini harus benar, dan ini cuma sendiri eh, untuk benar. Kalau mau dianggap sebuah tahun, nggak bisa. Jadi kita harus bisa cek jika sebuah tahun kelipatan. Nah, apa operator matematika yang bisa kita gunakan untuk ngecek jika suatu em, angka kelipatan dari suatu angka lain? Nah, itu bisa gunakan operator modulus ya. Aku harap kalian paham penjelasan Bang Rafael tentang eh, modulus. Nah, modulus itu kan adalah bagi sisa. Berarti kita coba pikirkan saja lah. Untuk angka 4, setiap kelipatan dari 4, yaitu 8, 12, 16, 20, dan seterusnya, dibagi dengan 4, akan menghasilkan nilai em, akan menghasilkan nilai eh, 0 gara-gara atau tidak atau habis dibagi sisanya. Jadi kalau aku masuk langsung ke if-nya, ups, belum ke batasnya. Kita bisa bilang di sini bahwa em, sebuah if year habis dibagi sisa. Nah, kalau kita sekarang bisa main dengan fungsi mod itu ya, fungsi lagi, operator mod, cukup itu segini saja. Mod, eh, if year mod 4, dan kita sekarang cek itu sama dengan nggak dengan nilai ini, berarti pakai karakter sama dengan no, right. Dan karena gara ini sudah mulai eh, agak panjang ya, jangan takut gunakan sebuah kurung untuk membantu aja kita bacanya biar lebih gampang. Oke.
Berarti sekarang akan cek jika tahun tadi itu saat dibagi sisa dengan 4 hasilnya nilainya 0 atau tidak. Dan sebaiknya ini misalnya akan balikin true. Setelah itu coba aku bikin sebuah n ya. Aku akan bikin dua contoh if nih ya. Aku akan bikin contoh pertama di mana keduanya di mana menggunakan satu if dan satu lagi di mana menggunakan satu if dan satu else if. Biar kalian tahu biar juga membangun perbedaannya. Nah, berarti sekarang kita mau bikin untuk hipatan dari 100 kan? Jadi cukup aja kita tulis bahwa year mod mod 100 sama dengan atau aku bilang tidak sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita sudah dapat 2 dari 3 dari kondisinya dan gara-gara kita bilang tadi kan ini keduanya harus benar untuk eh, dianggap tahun kabisat. Berarti kalau ini harus pakai operator dan. Cuma nggak apa-apa misalnya ini ada salah dua-duanya. Tapi kalau ini benar, jadi kalau itu kita gunakan operator apa? Operator OR di year mod 400 harus sama dengan 0. Nah, aku bikin dalam kurung lagi. Dan satu lagi, jangan takut kita bikin saja kurung banyak-banyak di sini. Apapun yang bikin kita lebih nyaman lagi bacanya. Sekarang semua ini akan terkompilasi dalam eh, tipe data boolean. Akan dicek jika ini true, apa ini true, harus dicek apa hasil dari true dan terus itu. Baru akan dicek menggunakan OR ini bersama kondisi satu lagi yang bagi 400 ini. Aku bilang lah then quote star one yap tahun tahun kehabisan. Setelah itu kita bikin else-nya. Put star one bukan tahun kehabisan. Oke, coba kita run dulu dan dikembalikan bahwa benar itu sebuah tahun kehabisan. Tapi aku baca if ini sudah mulai agak muak juga kan kita bacanya. Agak aneh kan, sudah mulai kukatakan panjangan kayak sulit kali bacanya nanti lama-lama. Bisa, soalnya ini relatif simple kan masih. Tapi bisa saja em, kita mengerjakan soal lebih rumit akan maju makin banyak lagi kondisi-kondisinya, makin susah lagi kita olah if or-nya. Berarti kita bisa lah bikin saya sebuah else if. Dan ini semua sebenarnya tergantung preference ya. Aku nggak akan bilang mana yang lebih benar atau mana yang lebih salah, mana yang lebih efisien apa gitu. Karena itu kita belum wajib memikirkan hal seperti itu. Ups. Cuma sekarang menurutku ya lebih enak kita baca kondisi-kondisi ini. Oke, ada yang tadi di mana hitung bagi sisanya benar nggak ini bagi sisa 4 sama dengan 0. Dan jika bagi sisa ini eh, jika salah bahwa itu habis dibagi sisa dengan 100, terus kita tadi harus pasang OR kan. Tapi sebenarnya juga bisa gini, sama aja artinya. Dan menurutku ini lebih gampang bagi kalian mungkin untuk membacanya. Kurang dulu. Oke. Jadi yang terjadi di sini akan dibacakan. Oke, benar nggak kondisi ini? Dan iya, kondisi ini benar. Tapi misalnya aku ganti lagi ke tahun 2000. Pada tahun 2000 kondisi ini nggak akan salah kan? Year mod 100 harus dibilang harus nggak boleh habis bagi 100. Tapi kita tahu tahun 2000 masih tahun kehabisan gara-gara uh, year modnya gara-gara ada kondisi lagi di mana modul 400 habis.
Dan ya, ini akan balikin tahun kabisat juga. Aku akan bilang sesuatu contoh tahun salah aja. Dan di sini bilang bukan tahun kabisat gara-gara sudah tidak ada kondisi dari ini yang benar dan akan kena else-nya. Bisa panjang sekali kita bikin if else ini. Kayaknya ini aja yang akan kutunjukin sementara dari if else. Ada suatu bagian lagi yang mirip sekali dengan if else yang akan saya bahas di tutorial habis ini. Tapi aku saran lah kita kalian coba-coba latihan lah dengan ini semua, biar membiasakan diri dengan if else ini, pengolahan dari dan or, dan biasakan diri juga ke beberapa kondisi-kondisi lain. Soalnya ini relatif masih simple ya. Jadi bisa cari pun soal-soal online. Soalnya mayoritas program kalian akan gunakan suatu if else. Ya good luck lah di situ.